Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kali ini publisher masalah cabai. Ini buahnya mulai bermasaan ini. Ini mulai lumayan lebat. Ini di lokasi Talang Lahat. Nah ini masa ini bentar lagi panen ya. Ya begitulah pemirsa, kita lanjutkan video ini pada rangkaian video selanjutnya. Selamat mengikuti. Usianya berapa tanaman ini, Pak? Kurang lebih usia tanaman ini 3,5 bulan, Pak. 3,5 bulan ya. Ya, mulai 1-2 ada yang merah lah. Ada ini ya. Nah, kemudian bibit yang digunakan, Pak. Bibit yang digunakan ini bibit lokal. Termasuk boleh dikatakan bahasa kami itu bibit turunan. Bibit turunan dari Krishna, lokal Padang, dan campur sari, Bumisari ada. Bumisari juga ada. Berarti intinya lokal di daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Payang ya. Ini Pak lumayan lebat buahnya. Jadi mungkin Bapak punya cara-cara menanam tanaman ini agar bisa berbuah lebat ini. Pertama bibit, pupuk, kemudian insek dan pungi yang digunakan itu apa, Pak? Cara pemupukan kami standar-standar aja itu, Pak. Ya, Pak. Pakai pupuk kimia subsidi ada di situ. Terus non subsidi juga ada digunakan ya. Tentang masalah bibit juga kita pakai bibit lokal. Untuk tapi yang ada yang antivirus ada di situ, yang enggak antivirus juga ada. Dan untuk insek ataupun untuk racun-racun lain kita pakai produk-produk yang sudah ada lah di toko-toko di pasarannya. Ya. Nah, yang ini yang fokus ya, yang bibit yang antivirus itu maksudnya apa, Pak? Yang bibit antivirus kebanyakan yang sudah dikeluarkan dari perusahaan itu mungkin genetiknya sudah berbeda ya dengan yang biasa ya. Genetik dengan yang biasa. Makanya itu ya dinamakan antivirus. Di situ memang terkendali masalah keriting atau yang dinamakan apa itu terus yang warna-warna kuning itulah bahasa kami itu keriting ya. Oh yang kayak gini Pak ya? Ya betul. Ini sepertinya ya betul jenis ini yang antivirus itu. Antivirus tahan dengan virus ya. Kalau yang ini kan ada sebelahnya. Ya. Oh jadi itu bukan antivirus itu. Jadi mudah kena yang begini ya. Ya. Itu lokal Padang itu. Ini buahnya sudah mulai ini merah. mulai merah dan lebat, ini sangat lebat ini. Ini buahnya mulai masak nih dan lebat sekali. Nih. Ini kita menampakkan buahnya sudah mulai merah-merah yang di sini. Lebat ya Pak ya? Lebat lumayan lah. Lumayan banyak. Bagaimana harapannya? Harapannya ya harapan kami ini sampai panen sampai finishing sampai akhir bisa itu tercapai lah. 90% minimal kita mau sampai merah. Wih harga mahal gini. Alhamdulillah mudah-mudahan harganya masih lumayan mahal. Sudah mencapai kurang lebih 45.000 per kilo. Jadi insya Allah bagus ya harganya. Lumayan Pak. Inilah lahan cabai yang di sini pasnya. Di sana ada lahan bawang.
Ini jenis apa nih Pak? Yang ini Itu jenis cabai lokal Padang. lokal Padang ya ini. Jadi buahnya lumayan bagus ya, lumayan jumbo buahnya. Jadi dalam lokasi ini banyak jenis ditanam. Ada 3 jenis di sini Pak. Ada lokal Kumisari, lokal Padang, dan lokal Krishna. Jadi memang disengajakan. Ini tujuan akhirnya untuk penyilangan, tidak? Untuk penyilangan Pak. Untuk penyilangan barangkali ada yang cabai lokal Padang misalkan atau Kumisari itu bisa menjadi tidak keriting dan antivirus. Oh, mau diciptakan tahan virus ya. Nah, yang lokal Padangnya itu. Lokal Padang. Ini yang disebut lokal Padang, Pak ya? Iya, inilah buahnya. Nah, sudah mulai memerah 1-2, dan buahnya juga lumayan sedikit besar dan tidak ikal. Inilah kemungkinan sudah hasil silang dari Krishna ini. Inilah berapa kali disilang sebetulnya? Nah, sebelumnya baru kali ini Pak. Baru kali ini. Ini yang ini Krishna. Ini ada. Ini yang ini lokal Padang. Ini mulai berubah ini buahnya ini sudah nampak. Kalau yang Krishna yang belum bersilang, ini kan masih melingkar mata pancing gitu maksud saya. Tapi ini sudah mulai berubah. Ini mulai ada yang banyak yang lurus, ada yang besar tambah besar juga. Nah, ini yang Krishna sudah berubah total ini. Cabai Padang itu sudah masuk. Ini yang cabai Padangnya ini. Padang ya. Nah, itu kan sudah sama kan? Asli buah Krishna enggak kayak gini dulu ya? Ya, asli buah Krishna yang belum masuk silang seperti ini Pak. Banyak yang bengkok-bengkok kayak pancing ya. Yang mana Pak? Yang ini. Oh yang ini ya. Berbeda dengan yang ini kan. Ini kan sudah silang lurus. Sudah lurus. Nah inilah cabai Padang aslinya. Ini. Padang asli yang itu ya. Ya, artinya ini sudah masuk persilangan. Inilah ya rencananya yang akan dibikin untuk bibit lokal Padang. Ke depannya. Ini lokasinya di mana Pak? Lokasinya di Talang Lahat ini Pak. Kecamatan Selubur Rejang. Kabupaten Rejang Lebong ya. Kabupaten Rejang Lebong. Ini kita disupport oleh Bukit Kaba Pak. Bukit Kaba itu nampak dari kejauhan. Ada pemandangan, ditambah cuacanya yang sejuk, kecenderungan dingin. Kalau suhu itu gimana pengaruhnya Pak terhadap tanaman? Sangat berpengaruh sekali Pak. Sangat berpengaruh di sini satu. Kalau untuk potensi untuk cepat memerahkan itu menjadi lambat kalau ya? suhunya terlalu dingin. Yang kedua, layu Fusarium itu pasti datang. Aduh, yang mana? Yang ini, yang dimaksud layu Fusarium ya? Yang dimaksud layu Fusarium inilah. Itu pengaruh cuaca. Pengaruh cuaca bisa juga didukung dengan pemupukan dari bawah terlalu foya-foya misalkan itu. Nah, terus cuaca terlalu dingin pasti datang. Pasti datang ini yang terjadi pasti ini untuk layu Fusarium itu. Tapi masih tahan juga. Jadi 1-2 juga yang kena. Ya, masih lumayan lah ini, masih lumayan bertahan. Mudah-mudahan dapat bertahan sampai merah habis. Kalau yang begini, ini kenapa sebabnya nih? Ini kalau nggak salah, ini penyebabnya dari pemupukan bawah. Oh, dari sama ya? Dari pemupukan bawah juga hampir mirip-mirip dengan yang layu Fusarium itu. Tadi ya. Karena disebabkan oleh bakteri dari rabuk kandang itu satu. Juga dari suhu udara terlalu dingin. Ya. Terus dari kutu-kutu. Kutu apa? Kutu sebangsa tungau itu ya. ada banyak juga di situ. Itulah penyebab menjadi kuning. Buat kuning ya. Ini saya lihat ada tomat nih. Ini maksudnya gimana Pak? Ini saya sengaja tanam tomat di sini sebagian juga untuk pelindung satu. Oh, untuk pelindung. Untuk pelindung cabai agar si kutu-kutu sebangsa tungau itu masuk ke tanaman tomat sehingga tidak mempengaruhi tanaman cabai. Di samping itu juga untuk tanaman tumpang sari. Jadi simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan. Betul, ya, saling menguntungkan satu sama lain ya. Ya. Jadi yang intinya pada dasarnya untuk pelindung cabai ini Pak. Tapi menghasilkan. Ini ada buahnya ya? Ada, ini lumayan buahnya lumayan jadi, cuman makanya ini banyak terjadi keriting. Karena disebabkan oleh tungau-tungau tadi. Oh, jadi tungaunya berlabuh di sini ya?
tanaman tomat ini bisa menyerap tungo yang ada di batang cabai. Oh. Di situ. Jadi Itulah tungau manfaatnya. yang akan Menyerang cabai. cabai lalu Berpindah ke tomat. ini inang. Betul. Inang itu betul inang. Inang ya? Ada tanaman inang ini, tanaman yang berbulu ini. Seperti tomat ini tomat kan berbulu. Nah, itulah yang dimaksud inang itu akan. Inang, jadi supaya tungaunya pindah ke tomat. Ini lumayan berbagi pengalaman. Jadi kesimpulannya bahwa tomat ini di samping akan menghasilkan juga, tapi melindungi batang cabai. Dari serangan daripada itu ya, tungau-tungau, karena tungau diamnya di tomat ini ya. Ya. Jadi intinya tomat ini tidak begitu diharapkan untuk menghasilkan. Betul sekali. Iya ya. Ini tomatnya. Ini tomat sebagai inang untuk menghindari cabai itu diserang oleh kutu-kutu. Maka ini oleh simpunya ditanam tomatnya sebagai inang untuk tempat diamnya kutu-kutu. Jadi cabainya tidak begitu banyak diserang oleh kutu tungau. Tapi tomat ini sebagai itu sebetulnya tidak diharapkan untuk menghasilkan, tapi alhamdulillah menghasilkan juga kayaknya nih. Terima kasih Pak. Tapi sebelum menutup video ini, kami mohon untuk pesan dan kesannya terhadap masyarakat Indonesia tentang budidaya tanaman ini. Untuk pesan saya, mari kita berkebun bercocok tanam cabai agar terutama untuk membantu perekonomian kita, juga untuk berbagi pengalaman kepada petani-petani kita, agar kita lebih maju dan semangat dalam bertani, meningkatkan ekonomi ya. Meningkatkan ekonomi kita. Itu saja dari saya. Salam tani dari kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.